Tidak ada yang lebih mulia daripada pengorbanan dan perjuangan seorang ibu untuk keluarganya. Di tengah pahitnya kehidupan, Mastia tetap kuatkan tekad untuk mencari nafkah. Suami yang sakit-sakitan dan putranya yang tidak berdaya menjadikan dirinya sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga. Hari ini, Mastia akan berkeliling kampung untuk menjual buah sao. Namun sebelum ia berangkat, terlebih dahulu ia memenuhi kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Dimulai dari mencuci piring hingga mengurus suami dan putranya. Mastiah dan suaminya Mansyah dikaruniai 2 orang putra. Si sulung bernama Fandi dan si bungsu bernama Aldi. Sekilas tidak ada yang salah ketika melihat si bungsu, namun berbeda dengan putra sulungnya. Semenjak lahir, Fandi telah mengalami kelumpuhan dan tidak mampu berbicara. Hal ini membuat Fandi harus ketergantungan dengan orang tuanya, walaupun kini Fandi telah berusia 25 tahun. Kendati demikian, sebagai seorang ibu, Mastia tetap sabar mengurus putra sulungnya itu dengan penuh kasih sayang. Lagi lahir, halus benar keluarnya. Sudah makan tapi normal tuh lagi halus cuma nangis saja. Lawan kada bisa makan lagi dahulu. Tuhuk mana nambai, jadi bila imbar nang tutung nang ditambahin itu sudah helainya kada mau dua kayak itu nah. Sao yang belum matang ini harus Mastiah petik dari pohonnya, lalu dibungkus ke dalam kantong plastik untuk ia jual. Ia harus bekerja hari ini. Jika tidak, ia tidak bisa mendapatkan uang. Pekerjaan Mastia setiap harinya tidak menentu. Ia hanya bisa berharap dari apa yang bisa ia jual dari tanaman dan pohon yang ada di sekitar rumahnya. Jika tanaman dan pohon tidak berbuah, maka Mastia harus pasrah untuk tidak bekerja dan sudah pasti tidak mendapatkan uang. Ada menantu pengaris sehari-sehari nih. Bahan ada, bahan ada. Ya kayak ini timbang bilanya ada usaha. Ya berjualan gitu kayak satu bulan ada usaha pulang. Kayaknya isuk bilanya berana ya di rumah kayak itu nah. Berjual pisang nang 1 tundun kalau pisang mahole. Nang kayaknya minggu dudi ada nang kacang lah nah ini teh ada sekali 2 kali habis. Buah-buahnya teh nang dipaparak rumah kayak gitu ya. Tanaman saurang kayak itu nah. Udah. Nah. Dibantu gerobak inilah Mastiah akan menjajakan dagangannya. Dimulai dari rumahnya yang berada di tengah sawah, Mastiah menyusuri perjalanannya dengan berjalan kaki hingga ke jalanan kampung dan menawarkan dagangannya kepada warga.
tidak sedikit warga yang tertarik dengan dagangannya. Namun, tidak sedikit pula warga yang mengacuhkannya. Bahkan pernah ada hari di mana ia tidak mendapatkan hasil sedikit pun dari jualannya. Pekerjaan ini sudah ia tekuni selama bertahun-tahun. Meski penghasilan yang tidak seberapa, Mastia tetap sabar menjalani kehidupannya ini. Terlebih saat suaminya sudah mulai sakit-sakitan. Otomatis kewajiban mencari nafkah beralih kepadanya. Namun dikarenakan Mastia adalah sesosok wanita yang pekerja keras, ia seakan tidak masalah dengan apapun yang ditakdirkan kepadanya. Selain usia yang telah menua, Mansyah, suami Mastia, menderita sakit di bagian paru-parunya dan mengalami masalah di bagian lututnya. Sehingga hal inilah yang menyebabkan Mansyah tidak mampu lagi melakukan pekerjaan berat. Adiknya itu lebih caranya na angkut tuh atau teh sudah kada tapi kawa juga bagagawian baik gua aku itu na anta biges sedikit kayak itu nah kau bau usaha kayak itu ya nya itu bicara nang diri tuh hati kada kawa juga nang kayak orang mamil pamanabas kada kawa ya kahutan saurang ti kawa itu tunggal tumatan itu tipang ini sakit betisnya bekas rabas bang dulunya ini makan aspal lagi nama ojek dan bekas rabas bisa beda motor orang kau mencabung dulu ini tak gitar ke sini tuang ini udah itu kata kau lagi ojek ya berdiamnya kayak tibang ada dada juga sakitnya. Dan batuk. Sebenarnya Mastia juga memiliki permasalahan dengan kesehatannya. Meski tidak ia pikirkan, tetap saja hal itu menambah deretan masalah yang Mastia hadapi. Tubuh Mastia hampir 100% dipenuhi dengan benjolan-benjolan seperti daging di permukaan kulitnya. Benjolan ini Mastia ketahui sebagai penyakit kulit yang Mastia derita semenjak setelah ia berkeluarga dan menurun kepada salah satu putranya yakni Fandi. Meski benjolan itu tidak membuatnya kesakitan, tetap saja ia terkadang merasa minder dengan kondisinya itu. Bahkan ada saja orang-orang yang menjauhinya akibat penyakit yang dideritanya itu. Ada lawas sudah. Kan kami beda-beda anak tuh aja nama-namanya ini. Lagi dahulu kadada kalau ujian orang tuh kanker kulit tah bang jadi orang tuh. Jadi sudah lawas-lawas sudah diri seorang udah tuh kayak teh hanya pina ada tumbuh. Kada sakit kada gatal kada kayak itu cuma bahan kawan tuh lah ada juga namanya apa jarurang tuh galianan nah apa jarurang tuh kada apa-apa biarnya sudah nasib seorang kayaknya sudah diri seorang kayak itu nah kayak apa ada lagi makan kayak itu. Seakan menerima cobaan yang tiada henti, Mastia juga selalu risau dengan kondisi rumahnya yang tidak layak huni. Mastia dan keluarganya selalu dihantui perasaan takut jika rumahnya roboh. Terlebih lagi saat hujan deras dan angin kencang. Tidak jarang, rumahnya itu juga bocor karena tidak mampu menahan derasnya air hujan. Terpaksa, keluarga Mastia harus tidur bertemankan genangan air dan kedinginan. Takutan bener ada raba. Raba kalau raba kayak apa ya di mana guring lagi di balapak di tanah lah.
Nah, namanya raba. Malam tadi aja hujan katitikan benar. Jadi bilanya rumah lah. Artinya nah kayak iya teh. Bilanya katitikan. Di mana nak ada katitikan. Nah, seorang beraba gitu. Kendati banyak ketidakberuntungan yang ia miliki, Tuhan tidak tinggal diam dan selalu memperhatikan dan memberikan kasih sayang kepada hamba-Nya. Itu terbukti dari kuasa Tuhan yang menghadirkan Aldi sebagai putra bungsu Mastiah. Aldi yang baru menginjak usia 9 tahun ini menjadi satu-satunya harapan Mastiah. Terkadang jika Mastiah memerlukan bantuan, putra kecilnya itulah yang ia andalkan. Dan Aldi selalu bersedia untuk membantu ibunya tanpa mengeluh. Meski demikian, Mastiah tidak membedakan kasih sayangnya antara putra bungsu dan putra sulungnya. Sayang, sayang juga, sayang. Kasihan, Hendak kayak bantu mama. Ada nah halus setinya kawa berjalan bisa bahasa pida. Inya udah. Jadi itu tipe nang tukang cari ka warung-warung tuh. Di tengah himpitan ekonomi dan kerasnya hidup yang Mastiah dan keluarganya jalani, Mastiah tidak pernah sedikit pun menyesali takdirnya ataupun menyalahkan nasibnya ini. Bahkan, ia selalu memikirkan keluarganya, terutama kedua putranya. Di usia senjanya, Mastiah hanya berharap perhatian dari pemerintah daerah agar pemegang kekuasaan itu bisa secepatnya memberikan bantuan untuk memperbaiki rumahnya. Bukan karena ia memikirkan dirinya, melainkan karena ia memikirkan nasib anaknya di masa yang akan datang. Apa jadinya jika rumah itu roboh dan membuat keluarganya kehilangan tempat tinggal? Ya dibaiki kayak itu aku bilangnya ada rumah tuh aku senang bener biar aja nang pada di dalam kayak teh. Cuma kayak itu aja kan anak lagi aku nang kesugihan apa sarabenya udah tuh itu cuma ya katanya rumah barang kayak itu nah kayak apa gak sena ini kayaknya bisa gana seorang teh tahun sudah nang umur udah anu ya teh udah jadi aman ada baru rumah teh lah nyaman juga sedikit sanang bener sudah kasarana anak kayak orang tuh rumah nang batunan kada sarana nang sarabena anu asal ada rumah aja aku sanang bener sudah. Harapan Mastiah untuk mendapatkan rumah yang layak huni tidak hanya diucapkan lewat angan saja. Ia juga berusaha semaksimal mungkin agar rumahnya bisa diperbaiki. Kadang namanya mudinya apa sarabenya kayak di awak kone laun apa aku nih ditemu penyakit kayaknya oh anakku napa jadi lungkut karena kau berjalan no kada sampai kadang modelnya istilahnya nah kayak itu nah kadang namanya jadi pikiran kayak itu ya kada ada apa-apa kayak itu nanya sudah nasib seorang hendak sakit juga kayaknya kayak apa ada hendak kayak orang kayak apa mah ada akan kayak itu kan kayak itu bang kada ada lagi nang model harapan nang cager nang kayak apa nang kayak orang kada ada lagi juga. Kegigihan Mastiah dalam memperjuangkan kelangsungan hidup keluarganya ini juga dirasakan oleh Ketua RT di Jalan Kesumagiri, Kelurahan Rangda Malingkung di mana ia tinggal. Selain gigih, Mastiah juga ramah kepada orang-orang di sekitarnya. Ketua RT setempat pun juga berusaha semaksimal mungkin agar dapat mewujudkan mimpi Mastiah untuk memperbaiki rumahnya itu. Ya kemarin kita masukkan sudah untuk bedah
bedah rumah. Kan setiap bedah rumah di RT 06 ini dapat, Kelurahan Rangdemalingkung dapat 3. Kemarin sudah dilaksanakan dapat 3. Cuma beliau belum dapat giliran. Ya, hati kita senang kalau ibu itu sudah, rumahnya sudah baik, sudah bagus, dan usahanya pun jangan lagi jalan kaki, ya pakai sepeda lah, naik sepeda. Itu harapan kita. Jadi beliau dari situ kan jauh, jalan kaki juga jauh. Jadi kalau naik sepeda ya sedikit ya bebannya terkurangi. Beliau itu mempunyai semangat untuk hidup, perjuangan untuk hidup buat ibu. Itu sudah kita lihat, sudah 1 tahun ini, lebih dari 1 tahun kita lihat bahwa perjuangan beliau itu memang kuat untuk anaknya, untuk suaminya. Karena dengan perjuangan beliau itu dapat menghidupi keluarganya, suami dan anak-anak yang sakit. Jadi beliau itu mempunyai jiwa yang baik, semangat hidup yang baik, dan semangat juang yang baik, tanpa mengeluh. Pada sakitnya sangat luar biasa. Ya, itu. Di sisa hidupnya kini, Mas Tia hanya berharap bisa terus memberikan yang terbaik untuk suami dan kedua putranya. Sebagai seorang istri sekaligus seorang ibu, ia tidak ingin balasan apapun atas perjuangan dan pengorbanannya selama ini untuk keluarganya. Namun di hati kecilnya ia berharap kelak ia akan bisa melihat suami dan kedua putranya yang ia sayangi dan kasihi sepenuh hati itu bisa bahagia dan memeluknya bangga karena memiliki istri dan ibu seperti dirinya.